Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta untuk mengulang salawat 3 kali? Saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, medit, merigihisi, buntut kasir, korek. Bahasa Inggrisnya maseke. Banyak orang Inggris ternyata. Mau tahu siapa orang yang maseke itu? Yang kompak, mau tahu? Menurut pandangan Nabi, siapakah orang-orang yang maseke itu? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu. Lagi syuting. Ternyata survei membuktikan dia adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi disebut, dia tidak membalas salawat kepada Nabi. Mana dalilnya? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang maseke itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut tapi mulutnya diam, tidak langsung membalas salawat kepadaku. Padahal Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai hari kiamat tidak ada kata berhenti, tidak ada kata titik untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Satu kali kita baca istighfar hanya 1 dosa yang dihapuskan. Tapi 1 kali kita bersalawat 10 dosamu dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi yang tidak mau bersalawat untuk Nabi. Apalagi di saat bulan Maulid, amalan yang paling dahsyat adalah memperbanyak salawat untuk Nabi. Tongan, tongan, baru belajar. Kita getarkan dulu majelis hari ini dengan bersalawat. Siap? Ketika nanti kita bersalawat, ketahuilah ada malaikat yang akan hadir di tengah-tengah kita. Malaikat itulah yang akan membawa salawat kita hari ini dan melaporkan kepada Nabi. Anak-anakku tahu Nabi Muhammad dimakamkan di mana? Awas bilang sidra. Di Madinah, Makassar, Madinah, naik pesawat 10 jam. Tapi hanya dalam waktu yang sangat cepat dan singkat, salawatmu sudah sampai ke telinga nabimu. Siapa yang bawa? Ada malaikat khusus. Mana dalilnya? Nabi jelaskan dalam sabdanya, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat khusus. Sekali lagi saya ulangi,
malaikat khusus, tugasnya tugas khusus. Kalau disingkat Satgasus, tapi bukan anak buah Sambo. Apa tugas Satgasus ini? Keliling di muka bumi. Cari apa? Mencari, menyelidiki, mendengar orang-orang yang mau berselawat kepada Nabi. Kalau seandainya malaikat itu menemukan ada yang berselawat, Nabi sendiri yang menyampaikan, "Yuballighuni min ummati salam." Malaikat itulah yang akan membawa salawat dari umatku dan melaporkan kepadaku. Malaikat akan berkata, "Ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung." Ya itu maksudnya. Di pondok tahfidz. Ya itu. Darul Ulum. Dihadiri oleh Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Dengarkan. Bukan cuma nama kampungnya, bukan cuma nama sekolahnya, tapi namamu dan nama ayah ibumu dapat berkah karena disebut oleh makhluk yang gak pernah maksiat. La ya'sunallah, malaikat namanya. Bukan cuma nama kampungmu, bukan cuma nama sekolahmu, bukan cuma namamu, nama ayah ibumu yang mungkin hari ini jasadnya terbenam dalam kubur, ikut didengar, ikut dikenal oleh manusia yang akan menjamin syafaat untuk kita semuanya. Nama kita, nama orang tua kita dikenal bupati saja bangga, didengar oleh presiden aja senang, apalagi yang mengenal dan mendengar Rasulullah Sallallahu. Guru saya pernah menitipkan pesan, makin sering kita bersalawat, hakikatnya kita sudah makin pandai menyempurnakan bakti kepada orang tua kita. Ketika engkau bersalawat, mungkin detik ini ayah ibumu sedang menangis di dalam kuburnya, sedang disiksa Allah, tapi berkat salawat anak cucunya, mereka dapat ampunan, mereka dapat syafaat, mereka naik derajat, mereka dapat kemuliaan karena salawat dari anak cucunya. Maka kenalkan namamu, muliakan nama ayah ibumu, angkat derajat orang tuamu di hadapan Allah dan Rasulmu dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya rekam, nanti saya share di IG saya. Follow ya, lihat wajahnya di IG story saya, Ahmad Al-Habsyi _real. Sebenarnya IG saya sudah jutaan, tapi musuh saya nggak tanggung-tanggung Yahudi. Dulu ketika sudah tembus 500 ribuan, saya upload perjuangan Palestina, di-ban Instagram saya, dicuri jadi 0. Saya nggak patah semangat, bangkit lagi. Sekarang sudah hampir 500 ribu lagi, dikerjain lagi. Nggak bisa like beberapa tahun, baru tadi saya iseng, alhamdulillah sudah bisa. Ya bisa live berapa tahun dan tiap hari follower saya sekian ribu disedot. Tapi itulah perjuangan, jangan ada kata berhenti. Follow. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallu ala Rasulillah. Saya akan share biar dunia melihat bahwa di kampung ini masih ada makhluk langka. Langkah dalam kebaikan itu istimewa. Tonga Indo. Ini saya kemarin dari Enrekang diajarin jamaah. Habib, kalau ketemu jamaah ibu-ibu panggilnya Indo. Saya tanya kalau bapak-bapaknya apa? Mbe atau ambe? Oh, di sini ambu. Masih enak nasi bapak-bapak di sini. Di sini enak. Indo, ambu, enak. Di Enrekang kemarin ya enak. Indo, mbe. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak merasa jadi tamu, tidak merasa jadi orang asing. Saya merasa seperti sedang pulang kampung dan sedang menatap wajah saudara saya semuanya. Mungkin ini kali pertama saya hadir di sini. Ibu, bapak belum pernah lihat saya. Pernah? Di mana? Sebenarnya saya juga sering lihat ibu dari TV. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada yang menjadi wasilah, yang menjadi sponsor safari dakwah saya bulan ini di Sulawesi Selatan. Siapa mereka? Anak-anak muda usianya mantap jihadnya. Mereka menamakan gerakan mereka Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Berawal dari anak muda saleh dari kota Riau, merangkul anak-anak muda lainnya dari berbagai negeri di Nusantara ini, membangun kekuatan, menamakan kelompoknya Komunitas Riau Indonesia Mengaji, semata-mata ingin menyenangkan hati Rasulullah. Mereka berjihad, mereka berjuang, tidak hanya materi, pikiran, tenaga, menghadirkan para ulama, dikirim ke pelosok-pelosok kampung. Kemarin saya di Enrekang dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Saya dibawa mereka kemarin masuk desa, keluar desa. Saya merasa jadi orang desa. Bahkan kemarin di Enrekang saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa siapa yang bilang orang kata? Ini bisa saya laporkan dengan Ferdi Sambo. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tonga, anak muda loh, masa mudanya dipakai untuk urusan dakwah, langka. Anak muda sekarang coba tengok apa kerjaannya, tawuran. Masa muda dihabiskan untuk urusan yang tidak ada manfaatnya. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, cuma ngitungin mobil lewat doang, beleng-beleng. Masa muda dihabiskan untuk urusan tawuran, beleng-beleng. Al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, dia kan terbunuh, kenapa masuk neraka? Salah dia sendiri, telah musuh. Sebenarnya dia punya niat ingin membunuh juga, tapi dia terlambat kebunuh. Dua-duanya di neraka. Apa untungnya tawuran? Tonga? Lihat anak muda sekarang, masa depannya dihancurkan untuk kesenangan sesaat. Narkoba, beleng-beleng. Nih kayak begini nih baru anak muda nih. Masa mudanya dipakai untuk urusan Allah. Indo, masih muda sudah mau jadi sponsor acara dakwah. Bapak Ibu mau tahu siapa yang menghadirkan saya saat Tabligh Akbar di Sulawesi? Berawal dari Kabupaten Enrekang, sekarang Sidrap, mungkin besok lusa di Pari-Pari. Hampir 100 titik saya akan keliling. Siapa yang menghadirkan? Bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, anak-anak muda. Tepuk tangan dulu buat mereka.
Tiket pesawat saya dari Jakarta ke Makassar yang bayar mereka. Panitia nggak dibebankan tiket sedikit pun. Silakan tanyakan ustaznya. Dibantu oleh mereka, masya Allah. Apalagi tiket sekarang mahal. Saya kemana-mana keliling Indonesia, mana pernah saya sendirian? Nggak pernah. Saya bawa gerbong. Asisten. Senang banget. Kemana-mana saya keliling Indonesia, saya dikawal, saya ditemenin asisten saya. Semua tiket asisten saya pun yang bayar bukan panitia, anak-anak muda. Salah satunya asisten saya yang langsing ini, makhluk model begini. Ini kalau naik pesawat Pak Camat biayanya dihitung 2 porsi. Bapak Ibu, asisten saya ini memang nampak badannya gemuk, tapi jangan main-main. Saya pastikan dosanya kurus. Lebih baik mana? Badan gemuk, dosa kurus. Atau yang kedua, badan kurus, dosa malah gemuk. Tahu kenapa saya pastikan dosanya kurus? Tahu? Tiap hari nempel terus dengan saya. Tiap hari kemana-mana ikut saya, duduk hadir di tempat yang baik. Enggak pernah saya bawa ke diskotik. Hari ini saya bawa main ke sini, saya sini, makhluk itu di situ. Gimana enggak kurus dosanya? Tiap hari saya ajak keluar masuk masjid. Bukankah Nabi yang mengatakan khairul bilad masajiduha, sebaik-baik tempat masjid, wa asyarruha aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Saya ulangi, jawab yang kompak. Sebaik-baik tempat adalah apa? Lebih kompak. Sebaik-baik tempat adalah apa? Seburuk-buruk tempat adalah apa? Kenapa kemarin pasar dibuka, masjid ditutup, beleng-beleng? Masjid ditutup, pasar dibuka, beleng-beleng. Mana? Lebih percaya orang WHO? Lebih percaya dengan orang Barat? Lebih percaya dengan pakar COVID? Nggak percaya sama Nabi? Murtad. Nanti tunggu buku saya sebentar lagi selesai. Judulnya antara COVID dan stupid. Akan saya kupas dalam buku ini, lengkap dengan ayatnya, dengan hadisnya, dengan dalil-dalil ulamanya. Memang orang WHO saja yang boleh komentar tentang COVID. Orang Barat doang, nggak pakai dalil langsung ditelan bulat-bulat. Emang kami ulama nggak boleh ngomongin COVID lengkap dengan Quran dan hadisnya? Tongang? Saya nggak masalah masjid ditutup, nggak masalah. Tapi yang fair dong. Kenapa pesawat dari Cina masih dibuka waktu itu? Kenapa pasar dibuka? Lalu ngomong ini, darurat. Anda bohong dengan Rasulullah. Belum darurat kalau pesawat dari luar masih terbuka. Belum darurat kalau pasar masih dibuka. Lalu ada yang bilang, kan ibadah di masjid bisa dilakukan di rumah. Pertanyaan saya, emang nggak bisa online dari rumah jualan? Jangan jual-jual agama, betul? Jadi ulama harus berani mengatakan yang benar, katakan benar. Yang salah, bilang salah. Takbir. Yang nggak mau jadi ulama munafik. Tanggung jawab saya bukan kepada ketua MUI, tapi kepada datuk saya Rasulullah. Tangan. Saya ngomong ini dari awal, ada yang nggak setuju banyak. Sekarang pada malu semua. Gara-gara ada bocoran ceramah Habib Umar bin Hafiz. Marah Habib Umar. Baru sekarang terdengar kata Habib Umar, saya heran kenapa ada negara-negara muslim begitu datang wabah bukan makin dekat dengan Allah Tuhannya, makin jauh. Sedih masjid ditutup, tapi yang lain-lain dibuka.
Harusnya kita itu ketika dapat ujian begini bukan makin jauh, makin dekat. Mimpi ia karena stain dikabulkan, kalau ia karena budu Allah merasa di nomor dua kan. Padahal itu dua hal yang nggak boleh dipisah. Ia karena budu, ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Mimpi permintaan Indonesia mau dikabulkan, kalau ia karena budu Allah merasa di nomor dua kan. Tenang, tenang. Nanti saya bahas di buku saya lengkap dengan dalil-dalilnya. Gara-gara COVID kok banyak yang jadi stupid ya. Imun dipikirin, iman dilupakan, stupid. Imun gak dibawa mati, iman yang menemani. Betul? Betul? Imun ditingkatkan, iman digadaikan. Indo, Indo, kira-kira yang begini stupid nggak? Orang kalau sudah stupid dimanfaatkan oleh orang yang licik, diambil keuntungan. Salah satunya mereka tebarlah berita bohong. Dapatkan susu beruang di mana saja Anda melihatnya, rampas, cari, karena ini obat pasti corona yang paling dahsyat. Akhirnya karena bodoh, gampang dibodoh, dimanfaatkan. Ibu-ibu nyerbu supermarket nyari susu beruang, hampir nggak mikir halal haram, dengan laki-laki rebut-rebutan. Susu beruang akhirnya hilang dari pasaran. Yang tadinya satu kaleng begini harganya 8.000, ketika jadi langka, terjadi panik buying, susu beruang menghilang dari pasaran, dijual satu kaleng harganya di Jakarta online 2 juta. Itu cuma susunya, belum termasuk beruangnya. Stupid. Tenang. Saya bisa cerita begini Pak, karena kejadian yang heboh kemarin, panic buying itu, emak-emak nyerbu supermarket, rebutan sama laki-laki, udah nggak mikir halal haram, yang penting hantam, cuma ingin selamat di dunia, nggak mikirin keselamatan di akhirat. Itu kejadiannya bisa saya ceritakan begini Pak Lurah, karena persis di depan mata saya, di depan mata saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nangis, kok umat jadi bodoh begini ya. Saya cuma ngusap dada. Di depan mata saya, di depan mata saya, ibu-ibu nyerbu kayak kesetanan di depan mata saya. Kan saya waktu itu lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Tahu nggak? Oh, protes. Nah, kan bilang di depan mata saya. Maka istighfar kepada Allah. Kok gara-gara COVID jadi stupid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari awal corona datang, saya paling lantang berteriak, takut dengan corona haramun. Dipotonglah video saya, padahal masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Sekarang ini kan masa suka potong memotong, nggak jelas dipotong, yang dibangun fitnah, padahal yang kita sampaikan kebenaran. Apa saya bilang? Takut dengan corona haramun, tapi waspada dengan corona wajibun. Takut itu hanya kepada Allah, takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah, dan musyrik itu dosa yang tidak akan pernah diampuni. Pengang? Jadi takut nggak boleh, yang boleh waspada. Salah satu bentuk kewaspadaan, tetap jaga, sering-sering cuci. Yang kompak cuci. Saya tanya, ada anak remaja, anak-anak cuci tangan, pesan dari siapa? Dengan bangga dia bilang, ini pesan WHO Habib. Beleng-beleng. Terus pesan siapa Habib? Pesan pemerintah Habib. Bukan. Saya bocorkan nanti di buku saya. Anjuran cuci tangan
yang kalian baca di setiap tempat, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan, bukan pesan WHO. WHO itu copy paste sunnah nabimu, bukan pesan pemerintah. Itu pesan nabimu, sunnah nabimu 1400 tahun yang lalu kau lupakan. Bukankah Nabi mengajarkan bangun tidur jangan dulu cuci muka, melek bangun tidur jangan dulu cuci kepala, jangan dulu cuci kakimu. Apa yang Nabi ajarkan? Melek mata, bangun tidur jangan lupa cuci kedua tangan. Agama mana yang mengajarkan kebersihan seindah Islam? Melek mata dicuci dengan air, tutup mata jadi jenazah dimandikan dengan air. Agama mana yang lebih sempurna dari Islam? Tepuk tangan buat semua. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Tangan Islam tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Bapak Ibu, agama mana melek mata ada doanya, tutup mata ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya. Bahkan kita tidur selama-lamanya jadi jenazah, dilepaskan dengan sholat, semua isi sholat doa. Agama mana? Agama mana? Tangan, tangan. Bangun tidur sunnah Nabi ajarkan, jangan cuci yang lain, cuci dulu kedua tangan. Tahu nggak? Zaman Nabi nggak ada laboratorium, tahu? Nabi bukan profesor, tahu? Tapi subhanallah, 1400 tahun Nabi ngomong ini, diam-diam orang kafir mencuri ilmu Nabi. Sekarang mereka mengakui ternyata Muhammad luar biasa, ajarannya nampak khasiat dan manfaatnya. Kenapa bangun tidur Nabi nyuruh cuci tangan? Tahu kenapa? Kenapa tangan dulu? Nabi kasih alasan. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, dia tidak sadar kemana tangan ini akan masarapa. Bahasa sini apa kalau merayap? Meraba, meraba. Susah amat. Ini sebenarnya pelanen apa bos? Maka pesen. Mulai aneh. Maka pesen. Pesen. Kita coba. Ketika kita tidur, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Nabi kasih jawaban, kenapa tangannya harus dicuci? Karena ketika dia tidur, dia tidak akan sadar kemana tangan ini masa pesen. Betul ya? Maka maka pesen. Saya bilang apa? Yang betul? Yang ceramah siapa? Mulut siapa? Dengarin. Masalah kecil jangan dibesar-besar. Kita sudah capek lihat negeri ini. Yang kecil dibesar-besarin, kasus yang besar mau dikecil-kecilin, beleng-beleng. Tangan. Yang kecil mau dibesar-besarin, yang besar-besar kayak sambung mau dikecil-kecilin, beleng-beleng. Tangan. Apa tadi? Maka pesen. Sadar nggak ketika tidur kita nggak sadar loh tangan kita maka pesa kemana? Kadang-kadang main ke wilayah orang, maka pesa. Yang ketawa kencang mencurigakan. Sisa-sisa tadi malam ya. Cerdas nggak Nabi kita? Cerdas kan Nabi? Cerdas. Lagi tidur nggak sadar tangan maka pesa ke lubang hidung kotor, tangan maka pesa ke lubang mulut kotor,
tangan, maka pesek ke lubang kuping, kotor tangan, nggak usah dilanjutin. Udah pengalaman. Cerdas kan? Cerdas Nabi. Bangun tidur, cuci dulu kedua tangannya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buku saya nanti bakal heboh. Tadi judulnya saja keren, antara COVID dan stupid, dikupas tuntas setajam siu. Saya nggak rela umat dibodohin, apalagi dengan mental-mental munafik. Betul? Yang menghancurkan Islam bukan orang kafir, orang Islamnya sendiri. Mental-mental munafik. Betul? Ibu, ibu, mati nggak mati, mah berjuang nggak berjuang, kita tetap mati. Mengatakan yang benar atau menyembunyikan kebenaran tetap mati. Tinggal pilih mau mati yang mulia atau mati yang hina di hadapan Allah. Hanya sekadar mengejar kemuliaan dari manusia. Sampai kapan? Satu dunia orang memuji kita. Kalau Allah nggak suka, benci, nggak ada apa-apanya. 1000 tahun kita hidup di dunia ini, akhirat cuma 1 hari saja. Maka saya titipkan pesan buat santri-santri penghafal, jangan hanya jadi penghafal Quran, tapi yang paling penting itu pengamal Quran. Kalau cuma ngafal banyak, tapi yang mengamalkan susah. Kalau cuma modal menghafal Quran, boleh jadi Quran yang kau hafalkan dia akan melaknat dirimu sendiri. Kapan? Ketika engkau tidak mengamalkan apa yang kau hafalkan. Saya mau tanya, siapa yang membunuh Imam Ali, sahabat Nabi, menantu Nabi, yang Nabi bilang, "Ana Madinatul Ilim wa Aliyu babuha." Aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Ini pesan, kalau mau masuk apa-apa kota lewat pintu. Mau masuk rumah lewat pintu, masuk rumah lewat genteng, maling. Jadi maksudnya kalau mau cari ilmu lewat Imam Ali. Tongang, tongang. Bukan sejarah. Siapa yang membunuh Imam Ali? Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran, hafal Quran. Artinya apa? Nggak jadi jaminan kalau cuma hafal Quran tapi nggak mengamalkan. Banyak buktinya. Qurannya hafal, Masya Allah, tapi mulutnya nggak Qurani. Lihat perbedaan dikit-dikit. Bid'ah, orang ngerayain maulid bid'ah, orang ngerayain itu bid'ah, haram, neraka. Beda-beda. Kayak dia doang yang punya dalil. Tangan. Ini Quran cuma di lisan, tapi nggak di hati dan perbuatan. Betul? Betul? Bapak Ibu, beda kunut jamaah sama jamaah nggak teguran. Padahal dua-duanya yang kunut betul, yang nggak kunut betul. Yang pakai kunut itu Imam Hanafi, maaf, yang nggak pakai kunut Imam Hanafi dengan Imam Hambali. Tapi yang pakai kunut subuh Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Dua-duanya benar. 4 madhab nggak pernah saling membid'ahkan dan mengkafirkan. Ini bukan madhab, bukan imam madhab, tapi seolah-olah mengalahkan imam madhab, mengkafirkan, membid'ahkan, membodoh-bodohin orang. Tongang, tangan. Saya pernah masuk ke satu kampung, Pak Camat. Ada jamaah, yang satu mau kunut, yang satu tidak. Akhirnya berantem. Saya damaikan, saya panggil, saya yang pakai kunut dalilnya, yang nggak pakai kunut, silakan pilih. Saya sudah mendamaikan. Pulang saya ke Jakarta. Berapa bulan berikutnya saya tanya, bagaimana kampungnya? Aman, nggak berantem lagi tentang kunut. Alhamdulillah Habib, udah nggak berantem lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Udah nggak sholat subuh. Gara-gara kunut masjid ditutup. Tangan. Yang nggak suka dengan maulid Nabi, cukup diam. Betul? Jangan mengkafirkan, jangan menyalahkan. Emang yang merayakan maulid nggak pakai dalil? Dalil mereka lebih banyak dari yang melarang.
Dalil mereka lebih banyak. Betul? Betul? Daripada Anda capek-capek mengharamkan orang maulid Nabi di Indonesia, kenapa Anda gak teriak-teriak mengharamkan peringatan Halloween di Jeddah? Memperingati Halloween, hari setan, diperingati, ulamanya nggak ada satupun yang berani berkomentar di sana. Kenapa? Kalau berani komentar di Saudi, hilang di penjara bawah tanah. Tangan. Masih enak jadi ulama di Indonesia bisa ngomong keras-keras begini, paling penjara. Tapi masih enak, masih ada yang berani. Di Saudi mana ada yang berani? Saudi Arabia, negara berdasar Quran hadis, bohong. Kalau Quran hadis ulamanya berani lantang, tapi nggak ada yang berani melawan pemerintah. Selesai. Masih hebat ulama di negeri kita, masih berani mengkritik pemerintah, dan pemerintah masih siap menerima kritikan. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Singkat padat episode terakhir. Salah sendiri kenapa saya dianggurin 2 jam. Dan yang gak enak sayanya dilema, mau panjang zuhur gak dipanjangin, panitia cemberut. Saya nasibnya kayak nasi tambah. Tapi saya mohon izin, kalaupun nanti kita molor, zuhurnya niatkan takhir sebentar. Kita mundurkan takhir, paling lambat kita setengah jam sampai 45 menit. Kalau terdengar azan, kita dengarkan, kita jawab. Pasang niat, ya Allah, aku dengarkan panggilan azan. Setelah selesai acara, aku tunaikan sholat. Tidak apa-apa, ini termasuk bagian uzur. Karena kalau dibubarkan, ngumpulin lagi lebih lama dari sekedar meneruskan. Yang laki-laki belum mau wuduk dan merokok dulu. Yang perempuan belum benerin alis miring satu. Tangan. Jangan takut, kita nggak termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Sebenarnya siapa neraka wel bagi orang yang sholat, orang yang melalaikan sholat? Siapa? Dia sholat tepat waktu, rajin, sop paling depan, tapi amalia sholat tidak diterjemahkan setelah sholatnya. Dia tetap ngebunuh, maksiat, judi, korupsi. Itu yang namanya neraka wel bagi orang yang melalaikan sholat. Kenapa? Sholat tidak diterjemahkan dalam kehidupannya. Tengah? Kalau kita tidak dalam konteks maksiat. Bapak Ibu, coba pergi ke Saudi Arabia, selesai azan, sebelum azan masjid sudah penuh. Selesai azan makin penuh. Adakah langsung sholat? Tidak pernah. Saya tidak pernah selama di sana menemukan habis azan langsung komat, nggak ada. Cuma di Indonesia doang. Di sana nunggu 30 menit sampai 45 menit pernah. Ngasih kesempatan, yang punya toko nutup dulu, yang dari hotel turun dulu, dikasih kesempatan. Kalau yang begini saja dikasih kesempatan, apalagi dalam kebaikan kayak kita, tuntaskan dulu acara jihad kita hari ini. Karena di ending nanti kita akan mengumpulkan wakaf Quran. Ini yang paling membahagiakan Rasulullah. Kenapa? Karena Quran mukjizat yang paling dicintai Rasul, dan siapa yang melakukan apa yang dicintai Nabi, Allah akan cinta kepadanya. Tengah? Saya izin biar nggak ada jadi fitnah di antara kita. Ini kadang-kadang ngaji enggak, ngerasain kayak lebih pintar dari ulama. Langsung nanti ketika saya lanjut ceramah, Ustaz, sholat. Udah dijelasin. Nanti kawan-kawan saya bahas, Nabi pernah mengakhirkan sholat. Pernah Nabi dalilnya sahih, pernah mengakhirkan sholat. Apalagi kita ada udhurnya. Yang begini belum tentu 10 tahun lagi bisa terulang acara itu. Belum tentu ini bisa menghadirkan saya lagi. Tengah? Kita sepakatin dulu yuk. Kita lanjutkan, selesaikan acara sampai selesai. Paling lambat kita 45 menit. Siap? Siap? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Antara COVID dan stupid,
bukunya keren, nanti dikupas di dalam buku saya. Kok jadi begini ya umat, gara-gara covid malah stupid, lebih percaya hand sanitizer daripada menjaga kekuatan wudhu. Sama-sama air, yang satu air ciptaan orang barat nggak jelas kehalalannya, yang satu air wudhu sunnah Nabi, bisa merontokkan dosa-dosa. Kemana-mana yang dia bawa adalah hand sanitizer. Keluar dari rumah, masuk mobil, mobil disemprot. Nyampe ke kantor, kantor disemprot. Pulang ke rumah, istri disemprot. Beleng-beleng. Wudhu nggak dipakai, salah. Kalau mau pakai hand sanitizer silakan, tapi dahulukan dulu wudhu. Dan kalau bisa zat-zat begini jangan dipakai di saat kita sedang masuk masjid, mau sholat. Jangan gara-gara cairan yang nggak jelas kehalalannya, ibadahmu sama Allah nggak diterima. Mohon maaf, saya termasuk Pak Camat yang nggak sependapat. Orang mau masuk masjid diwajibkan pakai hand sanitizer. Dari rumah dia sudah pakai wudhu, lalu dia mau ngadep Tuhannya dipaksa dengan cairan yang nggak jelas kehalalannya. Halal sama haram nggak bisa menyatu. Lalu kalau dia sholat nggak diterima, semua DKM-nya tanggung dosa. Jangan main-main. Urusan ibadah ada aturannya. Lakum dinukum. Jangan mau diatur sama orang kafir. Orang kafir itu nggak ngerti tentang kebersihan sebenarnya. Yang paling bersih itu kita. Saya kasih tahu nih, orang-orang mereka itu lebih jorok dari kita. Maaf ya, istrinya head pun dihantam. Kalau kita enggak, masih senggol-senggol doang. Tangan, tangan. Mereka kalau istri head nggak ada istilah, yang penting dihantam. Kalau kita nggak, masih menjaga kebersihan. Betul, sedih betul saya Pak. Ya Allah, kok kita dibodohin sama orang kafir. Maaf. Masjid ini nggak perlu pakai hand sanitizer Pak. Cukup pakai air wudhu yang mengalir sudah sah. Betul? Pakai air mengalir. Setiap masjid disiapkan sarana wudhu. Tangan. Dan saya Ahmad Al-Habsyi kena corona bukan di masjid. Saya kena corona di atas pesawat dari Medan menuju ke Jakarta. Perjalanannya 2 jam. Ruang pesawat kecil. Saya sudah pakai masker. Mungkin di pesawat ada yang positif, dia bersin, sirkulasi virusnya muter-muter di bawah AC. Ruang yang kecil kesedot. Kalau masjid lebih luas sirkulasinya dibanding pesawat. Kalaupun dicurigai 0,6 sekian. Tengah. Saya sholat paling lama berapa? 5 menit kan? Pesawat 2 jam loh, lebih bahaya loh. Jadi siapa yang bilang katanya darurat masjid harus tutup, pesawat nggak ditutup, berarti munafik. Pesawat itu paling lama 45 menit terbang di ruang yang sempit, lebih bahaya. Kalau masjid ini 5 menit doang orang sholat, ruangnya besar, sirkulasinya. Saya kemarin masuk ke satu masjid, langsung saya putuskan, masjid ini tidak ada corona lewat. Kenapa Habib? Sirkulasinya luas. Maksud Habib, belum selesai bangunannya. Terus tangan. Bapak Ibu percaya nggak kalau wudhu lebih dahsyat dari hand sanitizer? Saya lebih percaya Nabi daripada percaya orang WHO. Mana dalilnya? Kata Nabi, man tawaddu'a fa'awa ahsinil wudhu. Barang siapa yang berwudhu lalu dia sempurnakan betul wudhunya, Nabi jamin kharajat kullu khati'atin min jasadihi. Allah pastikan lewat lisan Nabi semua dosa yang menempel di ujung rambut sampai ujung kaki rontok karena kekuatan wudhu. Bahasa sini rontok apa? Rontok. Susah amat sih. Eja semoga. Susah banget. Ketika Bapak Ibu berwudu lalu membasuh wajah dengan air wudu, maka dosa yang di wajah makdumru. Ketika kita wudu membasuh tangan,
Ingat, makdum. Ketika kita berwudu membasuh kaki, dosa di kaki jadi dosa saja rontok, apalagi virus dan bakteri. Gak ada alat paling canggih buatan manusia bisa melihat bentuk dosa. Ada bentuk corona, ada loh alatnya. Nggak ada loh alat buatan manusia bisa mengukur tensi dosa. Tidak nggak ada. Tapi tensi corona ada. Di kampung saya ada anak bocah dipanggil, periksa. Tidak. Wow, corona 40. Padahal di anak habis main layang-layangan panas-panasan. Tangan. Nggak boleh panas sedikit langsung corona. Tangan. Kalau dosa bisa rontok, apalagi sekedar virus dan bakteri. Lalu ada yang nanya, Habib, gimana kalau virusnya masuk ke lubang hidung? Islam itu sudah sempurna. Di antara sunnah yang Nabi ajarkan juga setelah cuci tangan bangun tidur, masukkan air ke lubang hidung. Apa fungsinya? Setan yang bersemayam di lubang hidung akan rontok. Kalau setan saja kabur, apalagi sekedar virus dan bakteri. Maka demi Allah, lewat mimbar maulid ini bukan cuma bicara tentang hari lahirnya, tapi bicara tentang semua kecerdasan dan terobosan Nabi kita Muhammad dalam dunia kesehatan. Tepuk tangan buat Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Singkat padat episode berikutnya. Kenapa setiap kali saya lihat jam tangan Indo marah? Saya mau tanya dulu dengan Pak Camat dan Pak Lurah, apakah di sini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah lihat jam tangan, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau bilang apa. Indo. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih yuk dengan komunitas Riau Indonesia Mengaji, karena wasilah mereka saya dihadirkan di sini. Sekali lagi tiket pesawat saya yang bayar mereka, hotel yang bayar mereka, panitia nggak dibebankan sedikit. Mobil terlihat, mobil disewakan, antar jemput saya yang bayar mereka. Panitia nggak usah repot-repot nyiapin mobil antar jemput, saya nggak usah. Biarkan saya datang, tidak dijemput, pulang tidak diantar. Jangan bilang tilangku. Ini saya laporkan lagi. Ini kena pasal berlapis. Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Biaya makan saya mahal, apalagi biaya makan makhluk. Indo. Panitia nggak usah repot-repot nyiapin kundru, nggak usah repot-repot nyiapin cutu Makassar, nggak usah repot-repot nyiapin ayam bakar, nggak usah repot-repot nyiapin sup kambing, nggak usah, bungkus aja. Bahkan panitia nggak usah repot-repot kasih saya 1 sen pun, nggak usah. Cukup bantu anak-anak ini, kumpulkan Quran nanti di sini, kita bagikan di sini, zonasi. Mereka cuma wasilah. Kita bantu agama Allah saja. Kita amalkan ayat Allah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Aku mantapkan posisimu di atas muka bumiku. Tangan. Hari ini saya dihadirkan di sini ibaratnya gratisan. Tanya di panitia, nggak ada loh persyaratan yang memberatkan, tidak ada. Rugi betul yang nggak mau datang hari ini. Rugi. Belum tentu sejarah ini terulang kedua kali. Ini tanggal berapa Ustaz? 13 ya. Hari Ahad kan? Sebenarnya hari Ahad ini, tanggal 13 ini ada acara di Istana Presiden, tapi saya memilih acara di sini.
tidak perlu tepuk tangan, di sana saya nggak diundang. Saya cuma ngasih bocor. Yang namanya istana tiap hari pasti ada acara, you know. Saya nggak diundang. Bu, tapi benar nih saya sampaikan. Saya bukan tipe penceramah yang nih tanya Ustaz, nggak ada syarat apapun. Saya orangnya low profile, nggak pernah saya mikirin bayaran, mana pernah. Setiap kali kalau orang nelpon, screen Habib Al-Habsyi, bisakah mengisi ke kampung kami? Saya akan jawab dulu, bisa, insya Allah. Doakan saya sehat, punya waktu, ada kesempatan, saya akan datang. Sedikit pun saya nggak pernah mikirin bayaran, nggak pernah. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkan. Ya kan bagi-bagi tugas. Tugas saya apa? Cara makan. Tugas yang undang mikir dong. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Jangan serius. Tapi semua yang nanggung komunitas ini hebat nggak anak muda ini? Hebat nggak? Rugi yang nggak mau datang hari ini. Belum tentu bisa mendengar saya live begini. Maka saya ingatkan diri saya dan semuanya. Ingat. Kalau kebaikan bisa dikerjakan hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok. Panjang umur, kebaikan bisa dilakukan. Kalaupun umur kita panjang, belum tentu badan disehatkan. Sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa bekerja, bisa beribadah, bisa berbuat segala-galanya. Kita akan sadar sehat itu mahal. Kapan? Ketika sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Orang yang pintar bukan menunggu datangnya mati. Bukan. Orang yang pintar selalu bertanya dalam hati, amal apa yang sudah aku persiapkan untuk menjemput kematianku? Karena semua orang pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Bahasa Inggrisnya manasa mate. Betul ya? Saya jadi teringat tiba-tiba ada teman saya mantan rocker, you know rocker? Dulu dia rocker terkenal, dapat hidayah, sekarang jadi pendakwah loh. Namanya Ustaz Dedi Sulaiman. Dia mengarang lagu dakwah, populer lagunya. Yang liriknya begini loh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Nanti kita nyanyi bang. Izinkan saya yang ngomong orang kayanya, ibu yang mati. Yang kompak ya. Orang kaya mati. Kompak, lebih kompak. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Lurah mati. Bukan saya. Ini jangan-jangan saya curiga nih Pak Lurah. Yang paling kenceng teriak mati istrinya Lurah. Kita doakan Pak Lurah panjang umurnya, amin. Ya Rabbal. Kalau tidak bisa jadi orang baik, paling tidak membantu kebaikan yang dilakukan orang baik tersebar. Kalau tidak bisa jadi anak-anak muda ini menghadirkan para ulama ke pelosok-pelosok, nanam saham akhirat bersama gerakan baik mereka. Siapa tahu nanti berkat infak kita, anak cucu kita ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi pejuang agama. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu kita amalkan ayat Allah, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu enaknya kalau ngaji dengan ahlul Quran, nggak boleh diujungi ayatnya terpanggil dengan sedih ingin melanjutkan. Kita buktikan, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nggak kayak kemarin saya ngaji di kampung mana itu, saya sudah teriak innalladzina amanu, diam semua. Tiba-tiba ada nenek-nenek teriak sendirian, sadaqallah. Allah.
Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ayat ini menitipkan pesan, imanmu tidak sempurna kecuali amalmu yang menyempurnakan iman. Bapak Ibu, bicara amal, saya ingatkan bocoran dari Nabi. Yutba'ul mayyit salasatu. Ada 3 yang pasti mengiring mayit dari rumah duka dihantarkan ke kuburan. Ada 3. 1, keluarganya. 2, hartanya. 3, amal-amalnya. Tapi begitu si mayit masuk ke dalam kubur, ditutup dengan tanah. Ingat bocoran dari Nabi. Fayarji isnani wa yabqa wahidun. Ada 2 yang gak setia dengan si mayit. Siapa? Hartanya. 2, keluarganya. Waktu mayit masih sehat, masih hidup, dia sering banting tulang, bandi keringat, ngumpulin harta. Harta nggak ada yang mau nemaninya. Ketika dia hidup, dia banting tulang membahagiakan keluarga. Yang dibahagiakan nggak ada yang mau nemaninya. Bapak Ibu mau tahu siapa keluarga yang sebenarnya? Siapa harta yang sesungguhnya? Siapa follower sejati kita? Jawabannya, dia amal-amal baik kita. Fayabqa wahidun, amal saja yang mau menemani sampai hari kiamat. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu, siapkan amal terbaik. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terindah. Kita senangkan hati Rasulullah. Kita bantu anak-anak muda ini selama 1 bulan berjihad di kampung kita. Biar langkah mereka nggak terhenti di saya. Hari ini mereka bawa saya, mana mungkin lain kesempatan mereka bawa ulama-ulama hebat lainnya dari Jakarta berbagi ilmu buat kita semuanya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi, ma'akalta fa'afnaita. Apa yang engkau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amtaita. Yang kau sedekahkan itu kekal abadi selama-lamanya. Siapkan yang kekal buat kita. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, Nabi yang janji ya bakal berkurang loh harta yang disedekahkan, bertambah, bertambah, bertambah. Mana ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin? Mana ada. Yang ada makin banyak sedekahnya, makin berkah usahanya, makin nambah hartanya, makin bahagia keluarganya. Tongang? The more you give, the more you get. Sekali lagi, the more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes, yes. Orang saya nggak ngerti. Itu bahasa Inggris, you know. The more you give, the more you get. Artinya, jangan buang sampah sembarangan. Maksudnya, kalau ada makin sering memberi, makin banyak yang kita terima gantinya. Saya mulai dari diri saya. Siapkanlah infak terbaik. Nanti sudutnya akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. Senangkan hati Rasulullah. Nungguin ya. Ini teknik ceramah terbaru loh, baru saya karang loh. Jadi kalau ada penceramah lain ngikut-ikut itu copy paste alhamdulillah. Ini baru saya karang. Sengaja saya ulur-ulur biar ngasih kesempatan yang lain nyiapkan dompetnya. Yang nggak mau dompet tinggal temannya, pinjam dong, pinjam dong. Ngajak-ngajak orang beramal. Saya mulai dari diri saya. Jangan lupa, pulang dari acara ini coba buka surah Al-Munafiqun, cari ayat ke-10. Tengok tengah-tengah ayatnya, ada bocoran dari Allah. Apa bocorannya? Orang yang sudah mati pernah menangis loh, minta dihidupkan lagi, bukan mau sholat, bukan mau puasa. Mereka yang mati minta dihidupkan cuma ingin sedekah dan siap dimatikan lagi setelah sedekah agar digolongkan jadi orang soleh. Ayat ini menitipkan pesan ciri-ciri orang yang soleh, diantaranya gemar bersedekah. Ayat ini mengajak kita merenung, kalau yang mati saja sampai segitunya menangis minta dihidupkan cuma mau sedekah dan siap dimatikan, apa nggak malu kata ulama yang masih hidup nggak mau sedekah padahal pasti mati? Apa manfaatnya sedekah buat orang yang mati?
Nabi kasih bocoran, ternyata sedekah itu manfaat diantaranya memadamkan harral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Indo, kubur itu ada apinya. Enggak percaya? Silakan mati. Atau bahasa lainnya, infakmu, sedekahmu jadi AC yang mendinginkan alam barzakh. Saya mulai dari diri saya. Buka ayatnya ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi usahanya, Allah berkahi keluarganya, Allah jadikan anaknya anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya masuk episode terakhir, boleh saya minum dulu? Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua mata lihat ke depan. Semua mata lihat ke depan. Bahasa Arabnya undur ilayya. Bahasa Inggrisnya look at me. Bahasa Jepangnya sudah belajar belum? Saya ajarin bahasa Jepangnya. Hafalin. Lihat ke saya. Itaka minum. Banyak orang Jepang gitu. Itaka minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo lihat ke depan, lihat ke depan. Itaka minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo lihat lagi ke depan. Itaka minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Capuni. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya pasti. Baru kali ini kan hadir dengerin ceramah, lihat penceramah minum minta dilihatin. Saya bukan bikin ibu ngiler, saya sedang menitipkan ilmu. Setiap penceramah punya gaya, setiap penceramah punya ciri khas yang nggak bisa disamakan dengan penceramah lainnya. Saya baru karang teori dakwah ini. Jadi kalau ada yang niru-niru berarti copy paste lah. Bicara Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang kelahiran, bicara tentang salah satu akhlak Nabi. Yang saya ajarkan ini gaya minum nabimu. Kanan Nabi yatanafas bisyurbi thalathan
Nabi kalau minum 3 kali teguk. Nabi kalau minum 3 kali narik nafas. Di barat diselidiki, gaya minum Nabi, setiap minum ada jeda nafas. Itu mengakibatkan panjang umur, badan sehat, tidak rentan kena penyakit. Jadi orang barat itu sering copy paste ilmu Islam. Nah, tengah. Apalagi tadi saya minum minumannya enak dan sehat. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Mereknya Ajwa. Ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Ajwa artinya ajaib water. Nama dari Nabi, enak disebut, enak didengar. Bapak Ibu mohon doanya. Ini perusahaan saya yang kelima. Kalau di Sulawesi lihat minuman botolnya hijau, tulisannya Ajwa, minum, beli, syiarkan. Insya Allah bukan cuma dapat sehat dan manfaat, dapat amal. Karena minuman ini adalah titisan Zam-Zam. Kandungannya hasil menyelidiki Zam-Zam. Gurunya Zam-Zam. Berguru dengan yang baik pasti jadi baik. Inna tasyabbu bil kirami falahu. Yang kedua, minuman ini dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan. Kami bikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Di Jepang saja pernah diselidiki, minuman yang dibuka tutup botolnya didengarkan musik, kristal airnya hancur berantakan. Minuman kedua dibuka tutupnya didengarkan Quran, kristalnya indah dan menawan. Lahirlah teori the power of the water. Ibu, dan yang terakhir minuman ini untungnya kami kirim buat Palestina. Kenapa bikin perusahaan air minum sendiri? Paling tidak saya menyelamatkan diri saya, dan paling tidak saya mendakwahi jamaah saya. Saya nggak mau lagi jadi donatur tetap Israel. 80% minuman yang ada di Indonesia ternyata dikuasai perusahaan raksasa milik Yahudi dengan berbagai macam merek-merek minumannya. Yahudi demi Allah bikin perusahaan di mana saja, untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Majelis taklimmu, masjidmu, pondokmu. Maka Bapak Ibu harus kita lawan dengan jihad. Jihadnya pakai otak, jangan pakai otot. Maka saya titipkan pada santri yang hafiz Quran hari ini, Quran jangan cuma jadi hafalan. Quran harus diimplementasikan dalam semua bentuk pengetahuan. Kalau Quran mengajarkan tutup auratmu, jangan cuma bilang tutup aurat, bikinlah garmen, bikinlah perusahaan pakaian. Betul? Itu namanya Quran yang sudah bersemayam dalam setiap perbuatan. Ketika Quran berkata jaga kebersihan, kamu harus jadi pengusaha bikin deterjen. Paham? Ini yang saya maksud. Alumni Quran bukan cuma cerdas secara zahir, tapi harus secara batin. Takbir. Bu, jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid, mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah, mereka bikin produk untungnya buat Israel. Doakan produk kami kirim untungnya buat Palestina. Kita tonton, kita siapkan 1 menit, setengah menit ke depan. Saya berani diadu dengan semua minuman yang ada di Indonesia. Di Turki kami jadi pemenang, di Malaysia kami jadi pemenang, di Jeddah kami jadi pemenang, di Singapura kami jadi pemenang, di Jordan minuman kami jadi pemenang. Apalagi di Indonesia, semua minuman sudah dikalahkan Ajwa, Evian, Equil, Kelio, Fiji, Nestle, Fit, Aqua. Apalagi yang ini, yang kata iklannya ada manis-manis ya. Kita akan adu ya, masih disegel ya. Saya lepaskan mereknya kan berhubungan dengan produk orang. Baik, silakan kita tuangkan. Lihat ke depan. Untuk sehat itu bukan jaga makanan, itu nomor 2 bro. Jaga dulu minuman, karena tubuhmu lebih banyak butuh minuman cairan daripada makanan. Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan, Nabi banyak konsumsi minuman sehat namanya Zam-Zam. Lihat ke depan, kita teteskan betadin beberapa tetes, nanti kita aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi, dan besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Air mereka dari bening berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya madindi. Apa? Mariding. Maridi.
Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Quran, minuman Zam-Zam, minuman untuk Palestina. Bantu saya syiarkan nama berkah dari Rasulullah. Apa namanya? Ajwa. Nyebut namanya saja dapat berkah, nama dari Rasulullah. Apa namanya? Enak disebut, enak didengarkan, dari Nabi. Ajwa, Ajwa. Bisa disingkat Ajaib Water. Kita tuangkan. Ajwa sudah mengalahkan semuanya, Pak. Air kangen saja kalah, apalagi yang nggak kangen. Saat ini Ajwa satu level dengan Milagros, sama kuat. Tahu Milagros? Lebih mahal dari Ajwa, 5.000. Sama-sama 600 mili. Ajwa di bawahnya. Padahal botol Ajwa lebih tebal dari semua botol minuman di dunia ini. Dan satu-satunya botol minuman warna hijau cuma Ajwa. Saya tiru warna kesukaan Nabi, hanya hijau yang ngamanin, lebih kuat daripada sinar matahari, menjaga terkontaminasi dari cahaya matahari. Minuman Ajwa membersihkan kondisi perut. Minuman apa yang lebih bening? Ajwa. Perut kita ini kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, ya sehatkan kondisi perut. Maaf bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru Pak, sampai mati nggak akan hilang Pak. Cara ngilanginnya minum Zam-Zam. Gak ada Zam-Zam, minum Ajwa. Ibu-ibu kalau datang haid suka diawali sakit pinggang dan sakit perut kan, minum Ajwa, hilang rasa sakit itu. Ibu-ibu kalau lagi haid, darah haid kotor kan, berhentinya 6 hari, 10 hari, 11 hari, betul? Bapak-bapak berapa hari Pak? Nanti minum Ajwa, 4 hari darah haid langsung berhenti bersih. Sekarang tes yang terakhir, lihat ke depan. Anak-anak santri, ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian, padahal berbahaya. Mie instan apapun berbahaya. 80% makanan kita di luar mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik perempuan saya wafat, usianya masih muda, 28 tahun. Kenapa? Kena kanker payudara. Suka makan apa? Mie instan. Sekarang kita lihat sama-sama. Ini gambaran perut yang sehat dengan yang tidak. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimianya, pengawetnya, formalinnya. Dan ini akan jadi kanker, pasti mematikan. Tapi kalau minumannya Zam-Zam dan Ajwa, dia netralkan racunnya karena mengandung antioksidan, alkali yang tinggi, mikrokluster. Percayalah, jangankan racun, sihir minum Ajwa hilang. Karena Ajwa mengandung Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Quran obat, Quran rahmat bagi kita orang mukmin. Sekarang kita tempelkan, bantu saya. Minuman apa yang lebih sehat? Yang lebih berkah? Takbir. Alhamdulillah. Nanti setelah ini dapatkan Ajwanya di pojok sana, beli, minum, kasih anaknya biar jadi hidayah, obat penyakit batinnya. Yang durhaka insya Allah jadi sadar karena ada Quran menyatu. Dan itu jadi amal buat kita untuk Palestina. Paling tidak menghapus nama kita yang pernah membeli produk Yahudi. Bapak Ibu, episode yang terakhir. Saya mohon keikhlasannya. Ibu, boleh nggak snack-snacknya nanti? Snack-snacknya nanti. Dan satu hal lagi saya minta, ini nih, makhluk apa nih? Ini namanya apa nih? Jangan dulu dibagikan sampai kita tuntaskan jihad. Kemarin saya tersinggung tuh di masjid mana, belum selesai. Yang bapak-bapaknya ngebagiin, sudah dibilang jangan Pak. Dalam ilmu komunikasi, kalau ada yang berbicara, yang lain nggak boleh menciptakan gerak. Pasti yang gerak itu mengganggu konsentrasi yang lain. Dosa. Biarkan konsentrasinya selesai. Oke? Akhirnya rebutan bocahnya. Wakafnya nggak tuntas, ngurusin yang begini, Quran ini dilepaskan peluangnya, itu beleng-beleng. Saya tinggalkan majelisnya, saya tinggalkan, langsung belum selesai saya tinggalkan. Jadi tuntaskan dulu jihad inti kita, jangan mengejar sesuatu yang sunnah yang wajib kita lepaskan. Betul? Baik, Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya kita baca surah Al-Fatihah dulu untuk niat kesembuhan ayahanda saya yang sedang sakit. Saya yakin di depan saya ada orang yang lebih mulia dari saya. Saya percaya di depan saya ada orang yang aminnya lebih diijabah ketimbang saya. Dan kita sekaligus doakan keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan dengan kemuliaan Ahlul Quran, dengan kedahsyatan Al-Quran, dengan kedahsyatan surah Al-Fatihah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya.
ditambah semangat hidupnya, diberikan kesempatan bisa berkumpul kembali di tengah-tengah keluarganya. Kalaupun Allah akan memanggilnya, Allah jamin wafatnya husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal quwa wal hima. Ishfi mardana wa mardal muslimin wa marda abaina. Sebutkan nama orang tua masing-masing. Ya muhawwil al-ahwal, hawil ahwalahum ila ahsanil hal. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un rahmatul lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anam, salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Al-Fatihah. Bapak Ibu, sekali lagi kita tuntaskan dulu baru sholat. Dalam hadis sahih Nabi pernah mengakhirkan sholat, tapi Nabi juga tidak melarang. Kalau ada yang mau sholat silakan, yang mau meneruskan pengajian silakan. Nabi sholatnya diakhirkan waktu itu. Walaupun ada sahabat yang nggak dengerin omong Nabi, dia sholat nggak apa-apa. Seperti sekarang, nggak apa-apa, yang mau sholat silakan, tapi jangan pakai sholat. Jangan pakai sholat. Nggak perlu pakai sholat. Betul? Jelas. Jadi nanti jadi fitnah. Di situ butuhnya ilmu dalam beramal. Jangan sibuk beramal nggak pakai ilmu. Jelas? Jelas. Baik. Bapak Ibu, tadi saya bilang doakan ayah saya, doakan orang tua kita yang sakit. Anak-anak kalian akan tahu orang tua kalian mahal nanti kalau jenazahnya ada di hadapan kalian. Maka hari ini niatkan kalian menuntut ilmu untuk menyenangkan hati Rasulullah, untuk menyenangkan hati ayah ibu kalian. Maka nanti anak cucu kalian akan membahagiakan kalian. Bapak Ibu, seorang ayah bisa membahagiakan 10 anak. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Jangankan harta, nyawa kita nggak akan bisa membayar jasa ayah ibu kita. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu kita bermuhasabah dulu yuk. 1 menit ke depan sebelum kita tutup dengan wakaf, saya ajak muhasabah. Semuanya bayangkan wajah orang tuanya. Nanti semuanya bayangkan semua kebaikan dan pengorbanan orang tuanya. Semuanya tundukkan kepala, bayangkan dosa dan kebodohan masa lalunya. Tundukkan kepala, hadirkan hatinya, kita bermuhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara mereka. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan orang tuamu? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering menuntut daripada menghargai. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridho. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum. Demi Allah, satu tetes air mata orang tua yang kita keluarkan karena kedurhakaan kita, kalau hari ini kita tidak segera bertobat kepada Allah, tidak segera meminta maaf kepada mereka, maka setiap tetes air mata itu akan diganti dengan rintihan azab bencana untuk kita. Ribuan bencana menghampiri kita. Teruslah membayangkan dosa apa yang paling kau sesali yang kau lakukan kepada ayah ibumu, yang karena dosamu pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya.
mengadu kepada Allah di dalam setiap sujud sholatnya bahwa mereka menyesal melahirkanmu. Menangislah engkau hari ini, menangislah engkau hari ini, sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak orang tua kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, demi Allah kita akan sadar betapa mahal orang tua kita. Nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita, di masa kecil, di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok kita lah yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita lah yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, ampuni semua kedosa-dosa kami kepada ayah ibu kami. Bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Jangan jadikan kalau anak-anak kami membalas semua kezaliman kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka sebelum kami berbakti ya Allah. Jangan dulu engkau cabut nyawa mereka sebelum kami berbakti ya Allah. Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum sanggup menguburkan jasad mereka. Kami sayang dan cinta dengan keduanya. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki ya Allah, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan keduanya. Kami sayang dengan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka, luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah durhaka dan menyakiti hati mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Rabb, kami rindu. Kami membayangkan suasana di saat kami pernah berjamaah salat bersama mereka. Kami membayangkan suasana di saat pernah makan dan bercanda dengan keduanya. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan hidup mereka ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal mereka ketika mereka hilang selama-lamanya dari hidup ini. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha pengampun, ampuni mereka ya Allah. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidupmu engkau pernah gagal membahagiakan ayah ibumu dengan ketaatanmu. Lalu sekarang mereka sudah berada dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua. Engkau tidak pernah mengirim amal kebaikan untuk orang tua. Nabi pernah ngasih bocoran, orang yang mati itu seperti orang tenggelam, kalgharikil mutagawith. Mereka mencari-cari pegangan mereka hanya amal-amal kebaikan, dan mereka nggak bisa lagi melakukan kebaikan, tapi mereka masih bisa menerima tambahan kebaikan dari anak-anak cucu mereka. Maka ingatlah pesan Nabi, uhdu li mautakum. Kata Nabi, sering-sering kalian mengirim hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit ya Rasul? Ada dua, satu doa, tadi sudah kita panjatkan, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya yang diniatkan atas nama orang tua, baik yang masih hidup apalagi yang sudah tiada. Hari ini saya tawarkan Bapak Ibu satu tiket
yang bisa menghapus dosa kepada orang tua secepat kilat. Apa tiketnya? Ikuti wakaf Quran. Niatkan setiap hurufnya menjadi hadiah terindah buat orang tua di alam kuburnya. Hari ini kita menangis, detik ini kita bikin mereka tersenyum dalam kuburnya. Satu senyum mereka akan mendatangkan 1000 berkah lagi dari Allah menghampiri kita. Bapak Ibu, satu di antara amalan yang Nabi janjikan gak bakal terputus, akan membahagiakan si mayit sampai kiamat. Amalan itu adalah wakaf Al-Quran. Anak-anak, tahukah Anda berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? Al-Imam Asy-Syafi'i ngasih bocoran. Satu Quran isinya 1.027.000 huruf. Satu huruf janji Nabi 10 pahala. Kalikan 1.027.000. Ada ratusan juta. Setiap detik jadi keberkahan bagi dirimu yang wakaf dan keluarga. Setiap detik jadi ampunan bagi ayah ibumu yang kau niatkan di alam barzakh. Maka siang ini angkat tangan, amalkan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dibolehkan. Kalau di luar orang lelang urusan dunia biasa, hari ini siapa yang berani lelang urusan surga buat orang tuanya, itu baru luar biasa. Jadilah yang pertama dalam kebaikan, jangan yang terakhir. Kalau ada yang mengikutimu setelah keberanianmu, kamu dapat pahala tambahan dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Bapak Ibu, terima kasih. Jumpa lagi nanti malam insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.